Bajunya beli di mana? Nanti gue spill tokonya. Yang nanya bajunya beli di mana, silahkan PC gue. Nanti gue spill tokonya. Oke, silakan di download soalnya. Yalah, sarung is the best. Adem. Ya udah, hari ini kita akan membahas seputar persamaan ini ya, linear ya. Baik itu persamaan linear satu variabel, dua variabel, atau tiga variabel bahkan ya. Dan juga persamaan garis ya. Semoga aja waktunya cukup. Ya. Gini, gue mau menyampaikan ya, demi mengurangi adanya kegaduhan selama belajar, jadi grup chat akan gue tutup selama gue menjelaskan. Kalau ada yang nanya, silakan nanya di bagian Q&A. Ya. Oke, jadi sore gue close dulu. Ya, skolastik. Ya, oke, ini dia tampilan layar papan tulisnya. Kita hari ini akan belajar tentang persamaan linear. Persamaan persamaan linear. Nah, nanti persamaan linear ini akan kita bagi menjadi beberapa segmen ya. Yang pertama itu nanti ada persamaan linear satu variabel, kedua ada dua variabel, yang ketiga ada tiga variabel, dan yang terakhir ada persamaan garis. Dan ada 4 berarti ya. Persamaan linear ya. Satu variabel. Kedua, persamaan linear dua variabel. Terus juga ini persamaan linear tiga variabel. Dan yang terakhir adalah persamaan garis. Ya, walaupun nanti persamaan garis itu sebenarnya masuknya ke dua variabel ya. Kita bahas secara umum dulu tentang apa sih persamaan itu gitu ya. Apa itu persamaan? Ya. Jadi persamaan adalah jadi persamaan itu suatu apa ya, ekspresi matematika gitu yang memiliki input tunggal.
ekspresi matematika yang memiliki input. Nah, inputnya ini nanti yang kita maksud sebagai input di sini adalah nilai dari variabelnya. Variabel itu apa? Variabel itu dikatakan sebagai apa? Simbol. Nah, simbol ini nanti juga bagian dari ekspresi. Contoh misalnya gini. Ya. Jadi, oh ya, simbol itu ya ada banyak macamnya. Tapi biasanya yang digunakan itu bisa X, bisa Y, bisa A dengan B, ya atau apapun gitu ya. Pokoknya yang berkaitan dengan simbol. Ya. Bisa A, bisa B, bisa P, bisa Q, M, N, dan seterusnya. Pokoknya yang namanya simbol, variabel, itu bebas. Mau pakai apa aja. Yang penting dia mewakili satu buah ekspresi gitu ya. Atau mewakili sebuah input. Di mana input ini nanti juga merupakan bagian dari sebuah ekspresi. Contoh misalnya gini. Ya, contoh. Misalnya ada suatu kasus gini. Ada seorang anak punya sebuah kotak mainan besar. Ya, di mana kotak mainan ini memang punya kapasitas itu memuat 5 buah mainan yang ukurannya sama. Ya, memiliki kapasitas 5 buah mainan dengan ukuran yang sama. Misal semula di kotak tersebut ada 3 mainan pertama. Nah, jadi di kotak ini ada 3 buah mainan. Mainan 1, mainan 2, mainan 3, mainan 4, mainan 5. Sorry, misalkan kapasitasnya ada 6 mainan gitu. Ya, ada mainan 6, ada 6 mainan. Terus karena di dalam kotaknya itu ada 4 mainan. Nah, berarti apa? Untuk membuat satu kotak ini penuh, gitu kan? Ya kita memasukkan berapa? 2, gitu kan? Ya, kapasitas 6. Ada jumlahnya 4. Berarti supaya dia penuh, maka kita hanya perlu memasukkan 2, ya, nggak lebih dan juga nggak kurang. Sebab apa? Kalau kita kurangin, maksudnya kalau kita cuma masukin 1, berarti kita cuma mengisinya 5, padahal kapasitas yang seharusnya 6. Kalau dia mau membuat kotak itu penuh. Jadi secara kalimat ini atau kasus atau penyelesaian ini itu memiliki ekspresi ya, di mana X ya plus 2 sama dengan plus 2 plus 4 ya. X plus 4 sama dengan 6 ya. Ini ekspresinya, ini ekspresi matematisnya. Atau ini yang disebut sebagai sebuah persamaan. X plus 4 sama dengan 6. Di mana 6 ya itu ya kapasitas maksimum yang kita pengen gitu kan. Terus 4 yang tersedia. Nah, ya X-nya itu adalah mainan yang belum dimasukin atau yang akan dimasukin gitu. Ya, atau sesuatu yang belum kita ketahui nilainya berapa. Tapi ya secara logika ya kalau kita lihat ya kan ya X plus 4 sama dengan 6. Berarti nilai X ini berapa supaya hasilnya itu sama dengan 6. Input dari si X-nya itu harus membuat hasil keseluruhan sama dengan 6. Kayak gitu. Itu yang dimaksud sebagai persamaan. Cek. Ada suaranya gak gua? Ada ya? Soalnya ada yang bilang nggak ada. Takutnya emang
error. Aman ya? Aman nggak? Aman ya? Jadi semua bilang aman. Mungkin yang nggak kedengeran bisa dibesarin volumenya atau apa. Banyak yang bilang aman kok. Aman berarti ya. UNE banyak yang bilang aman. Oke ya. Jadi di sini ya persamaan itu lagi-lagi gue jelaskan bahwa persamaan adalah ekspresi matematika atau matematis yang memiliki input tunggal. Oke, gitu ya. Yang namanya sama gitu kan, persamaan berarti ya harus sama. Apa yang harus sama? Ruas kiri dan ruas kanannya harus sama. Tuh, ya. Jadi, nah sekarang kalau persamaan linear satu variabel apa? Ya, berarti persamaan input itu apa? Input itu masukan, ya. In itu kan masuk gitu ya. Output itu meletakkan, ya. Berarti input itu masukan gitu ya. Jadi misalkan yang tadi nih, X plus 4 sama dengan 6. X itu masuk dalam input. Ini apa? Lu harus memasukkan ya nilai X atau input sebesar berapa ya supaya outputnya itu 6. Itu maksudnya input ya. Jadi nilai inputnya atau X-nya berapa supaya nanti outputnya 6. Jadi persamaan linear satu variabel ya. Berarti kita di sini memiliki ya, satu variabel ya atau apa? Satu simbol ya. Nah, jadi fasilitas inputnya itu hanya ada satu. Seperti apa ya? Seperti di atas tadi. Ya. Jadi misalkan 2x plus 8 sama dengan 10. Ya. Nilai X ini harus berapa supaya apa? Ya. Nah, nilai X atau input ini berapa supaya nanti outputnya 10. Nah, itu yang disebut sebagai persamaan. Ya, persamaan linear satu variabel. Jadi kita hanya memiliki satu akses input ya, atau satu buah variabel. Nah, sekarang kalau persamaan linear dua variabel gimana? Berarti ya, bentar. Oke. Kalau tunggal itu maksudnya gimana? Ya, tunggal itu untuk setiap variabel atau untuk setiap input kita hanya memiliki satu kesempatan mengisinya. Itu yang dimaksud sebagai tunggal. Ya, input tunggal itu berarti kita hanya memiliki satu buah kesempatan memasukkan nilai ya untuk menghasilkan output. Contoh misalkan tadi X plus 4 sama dengan 6. Kita hanya memiliki satu kesempatan.
supaya nanti hasil outputnya itu 6. Ya berapa? Ya 2 gitu kan. Nggak mungkin setelah lu nyoba 2 ada lagi angka lain supaya hasilnya 6. Mungkin nggak? Ya, mungkin nggak kalau misalkan X plus 4 sama dengan 6. Ya, kan gue bilang, kita punya input tunggal, atau satu input aja, atau satu kesempatan untuk memasukkan nilai. Ya kan? Berarti X-nya itu mau nggak mau ya berapa? 2. Setelah memasukkan 2, 2 tambah 4 sama dengan 6, mungkin nggak ada angka lain selain 2 yang menghasilkan 6 ketika ditambah dengan 4. Nggak ada kan? Nah, itu yang disebut sebagai tunggal. Nah, kayak gitu ya. Itu yang disebut sebagai tunggal. Berarti persamaan ya, linear dua variabel. Ya, berarti apa? Kita punya dua buah input gitu, di mana nanti nilai tunggalnya itu punya dua kesempatan gitu. Itu X dan Y. Ingat ya, satu simbol itu punya satu kesempatan input. Gitu. Kalau dalam persamaan, kalau dalam pertidaksamaan nanti beda lagi. Nah, gini, bentuk contohnya ya. Kalau dua variabel berarti 2X plus 8Y sama dengan 20. Harus menemukan kombinasi antara X dan Y berapa, ya, atau input dari X dan Y ini harus berapa supaya menghasilkan outputnya sebesar 20. Ini output. Jadi input dari X dan Y ini berapa supaya nanti outputnya itu 20 gitu ya. Oke. Misalnya ada pertanyaan, silakan di Q&A. Berarti kalau 3 variabel bakal ada 3 input. Ya, betul. Akan ada 3 buah input gitu ya. Oke, hands up kalau mau nanya. Tapi kalau persamaan nilai 3 variabel ya benar, ada 3 input gitu ya. Tidak harus ada konstanta kah? Nah, bentuk umum dari persamaan linear ya. Bentuk umum dari persamaan linear ya, bentuk umum dari persamaan linear kalau yang 2 variabel ya. PLDV ya. Persamaan linear 2 variabel itu adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Atau bisa juga gini, AX plus BY sama dengan C. Ya. Jadi pasti ada konstantanya. Nah, apakah di persamaan 2 variabel ada beberapa kemungkinan angka input? Tidak ada. Ya. Cuma 2. Ya. X dan Y inputnya, di mana X itu punya satu kesempatan dan Y juga satu kesempatan. Kalau lebih dari satu kesempatan input berarti itu namanya pertidaksamaan. Variabel bentuk umumnya inputnya 3 ya. Mana? C ini konstanta cuy. C ini adalah konstanta. Oh, berarti ada yang belum tahu ya. Ini konstanta. A ini adalah
koefisien. Koefisien dari siapa? Koefisien dari X. Ya. B ini koefisien dari X. Dari Y. Dan serta X dan Y ini adalah apa? Variabel atau input. Jadi C itu bukan input ya, C itu konstanta. Nah, kalau dijelasin sama guru persamaan sama. Iya, kalau persamaan itu hanya ada satu. Ya. Yang disebut sebagai persamaan, ya. Buat sini aja ya. Kalau persamaan itu cuman gini. A plus AX plus BY sama dengan C. Ini persamaan. Tapi kalau sistem persamaan, karena di sini ada kata sistem, berarti apa? Ada lebih dari satu persamaan. Jadinya AX plus BY sama dengan C, ya. Sistem yang satunya lagi, katakanlah DX plus EY sama dengan F, katakanlah kayak gitu ya. Sistem berarti lebih dari satu persamaan. Nah, ya betul, C itu outputnya gitu. Nah, kalau fungsi beda lagi. Nah, kalau fungsi itu bukan persamaan ya, beda. Kalau fungsi itu dia punya lebih dari satu input. Kayak gitu nanti deh gua ajarin kalau fungsi ya. Karena ini kita fungsi sama itu dua hal yang berbeda dan akan diajarkan di waktu yang terpisah. Nah, oke. Kalau tiga ya berarti ada tiga input gitu ya. Ya. X, Y, dan Z. Di mana X, Y, dan Z itu masing-masing memiliki input tunggal. Ya. Atau X, Y, Z ada tiga variabel ya, di mana masing-masing variabel itu memiliki input tunggal kayak gitu. Oke, gue perjelas lagi ya. X dan Y itu sebagai variabel. Ya, variabel. Variabel ini sebagai fasilitas untuk melakukan input atau masukan. Nah, di mana masing-masing dari X dan Y itu memiliki satu input aja. Jadi X itu cuma satu nilai, Y itu cuma satu nilai. Bukan X dan Y itu dua, bukan. Ya, beda. Bedanya persamaan sama sistem persamaan. Ini udah gue jelaskan di sini barusan ya. Silakan dilihat. Persamaan ya, itu cuma ada satu. Tapi kalau sistem persamaan lebih dari satu persamaan. Kayak gitu. Kalau persamaan kuadrat inputnya berapa Kak? Ya tetap satu. Ya karena X-nya kan cuma satu doang. Kayak gitu. Ya masing-masing dari X itu cuma punya satu nilai kayak gitu. Akar-akar ya, berupa akar-akar gitu. Dua berarti ya, sorry. Dua berarti kalau kuadrat. Karena kan satu dua variabel itu punya derajat polinom tertinggi dua. Ya berarti dia punya dua kesempatan kayak gitu. Yang kita dapat melalui mencari akar. Ya, iya, nanti gue contohin ya, sabar ya. Oke, nanti nih contoh ya. Contoh misalnya. Contoh misalnya
2x ya. Ini. Tentukan nilai X dan Y dari sistem persamaan nah 2x plus 8 sama dengan 10. Yang satu lagi X plus ini Y ya, 3Y sama dengan 15. Karena ada sistem persamaan yang seperti ini. Nah, untuk mendapatkan nilai X dan Y, apakah kita bisa menebak-nebak? Ya, tentunya enggak. Ya, kita untuk mengetahui X dan Y itu ada dua metode, yaitu metode yang pertama kita bisa gunakan substitusi. Yang kedua, eliminasi. Atau bahkan campuran dari keduanya, nggak masalah. Ya, campuran dari keduanya gitu ya. Contoh misalnya, ya, ini ya 2x plus 8y sama dengan 10, x plus 3y sama dengan 15. Jadi 2x plus 8y sama dengan 10. Nah, x plus 3y sama dengan 15. Nah, ini gue akan melakukan eliminasi. Ya. Langkah pertama dalam melakukan eliminasi adalah tentukan dulu mau siapa yang dicari. Ya, misal kita mau mencari nilai x, maka kita harus menghilangkan nilai y. Juga sebaliknya, kalau kita mau mencari nilai y, ya nilai x yang harus kita hilangkan. Begitu. Nah, terus enakan yang mana? Yaitu lihat dari angkanya aja. Siapa kira-kira yang lebih enak buat dihilangin duluan? Ya, kalau gue sih bebas aja sebenarnya. Ya, misalkan dalam soal ini gue mau menghilangkan x untuk mendapatkan y. Berarti kita harus mengalihkan ya, sistem persamaan ini dengan ya yang atas itu dikali 1. Ya, kenapa? Karena ini koefisiennya adalah 1. Dan yang ini dikali 2. Kenapa? Karena koefisien dari ini 2. Jadi selang-seling gitu ya. Jadi ya, 2x dikali 2 berapa? Yaitu 2x. 8y dikali 1 ya, ya 2x dikali 1 ya, 2x, 8y dikali 1 ya berarti 8y. Ini 10 dikali 1, 10. Bawah ya, x dikali 2 ya berarti 2x gitu ya. Plus ya, 3x dikali 2 berarti 6y ya, 3y dikali 2 berarti 6y sama dengan 30. Nah, dengan begini kita ada x-nya itu udah sama kan. Kalau udah sama ya berarti tinggal kita kurang. Nah, ini namanya eliminasi. Menghilangkan salah satu variabelnya untuk mendapatkan nilai variabel yang lainnya. Berarti 2x-nya habis. Ya. Berarti 8 dikurang 2 berapa? 8 dikurang 6 berapa? 2y sama dengan 10 kurang 30 berarti berapa? Min 2. Untuk mendapatkan nilai y berarti apa? Kedua ruas kita bagi 2. Berarti ini dibagi 2. Sisa y, ini sisa min 10. Ini namanya eliminasi. Nah, berikutnya kita bisa lakukan substitusi. Berarti apa? Masukin. Ya, jadi nilai y yang kita dapat, kita bisa substitusikan atau memasukkannya ke dalam salah satu di antara ini. Ya. Terus masukin yang mana kayak enaknya? Cari angka yang lebih kecil. Nah, berarti x plus 3y sama dengan 15. Berarti x plus 3 dikali y-nya min 10 sama dengan 15. Berarti x min 3 sama dengan 15. Untuk mendapatkan nilai x berarti kita harus menjumlahkannya dengan 3 sama dengan 15 ditambah 3. Berarti ini x sama dengan 40. Jadi kita dapat nilai x-nya itu 45, y-nya min 10. Jadi input tunggal untuk x itu adalah 45, sedangkan input tunggal untuk y adalah min 10. Min 10, enggak ada yang lain. Gitu.
Ya. Ya betul, kalau mau nyari nilai Y itu kali silang kedua persamaan sama depan dari X-nya. Kalau mau nyari X, berarti depan Y-nya, kayak gitu, balikannya aja. Kak, kalau nentuin plus minus buat eliminasi gimana? Nah, ininya, lihat si bilangan yang samanya. Ini kan sama-sama plus, ya berarti operator eliminasinya ya minus. Tapi kalau misalkan contoh kasusnya begini, min 2X, ininya 2X. Berarti operator yang kita gunakan apa? Bukan minus, tapi apa? Plus. Karena kan apa? Min 2X tambah 2X, jadi 0. Kalau min 2X, terus ininya kita pakai min juga, berarti min 2X, jadi nambah. Tinggal habis, kayak gitu. Ya, itu cara nentuin plus minusnya. Ya pokoknya gimana caranya supaya dia itu habis setelah dikurang atau ditambah. Karena kan tujuannya memang eliminasi gitu kan. Berarti kita menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan variabel yang lain. Oke, ada pertanyaan. Kalau di substitusi keduanya ya boleh-boleh aja. Misal lu mau mensubstitusi Y ke dalam 2X plus 8Y sama dengan 10, itu akan sama. Selama lu ngitungnya bener, pasti sama hasilnya. Ya. Ini ada banyak banget ya. Kak, maaf yang min 20 bagi min 2. Mana nih? Nah, ini ada anonymous attendee. Bilang, Kak, maaf yang min 20 itu harusnya dibagi min 2 bukan ya? Karena 2 kalau pindah ruas kan harusnya negatif. Bagaimana? Nah, gini yang mau gue luruskan ya teman-teman ya, yang masih menggunakan konsep pindah ruas. Sebenarnya gini, mungkin tujuan dari guru matematika kita itu mempermudah cara berpikir. Tapi sayangnya ini sebuah sampai kenapa? Karena gini, banyak dari kita yang kadang nggak bisa bedain kapan pindah ruas harus berubah, kapan pindah ruas itu nggak berubah. Contoh gini, misal 2Y sama dengan min 20. Itu tadi mungkin maksud si penanya itu Y sama dengan min 20 per 2, karena 2-nya itu pindah ruas. Padahal itu sebuah kesalahan. Kenapa? Karena ini operatornya bukan di jumlah,
atau operatornya bukan dikurang. Jadi pindah ruas dia nggak berubah tanda. Gitu. Nah, itu panjang lagi kan neranginnya. Nah, makanya gue anak-anak alternativa ini gue didik untuk menggunakan konsep yang lebih benar. Gimana konsep yang benarnya? 2Y sama dengan min 20. Nah, kita kan tujuannya itu mencari nilai dari Y-nya, ya kan? Nah, gimana caranya supaya 2Y ini itu bersisa Y doang? Berarti gimana? Berarti dibagi dengan 2. Kalau ruas kiri dibagi 2, maka ruas kanan juga dibagi 2. Nah, 2Y dibagi 2 kan tinggal Y. Min 10 dibagi 2 berarti min 10. Min 10. Kayak gitu ya. Kak, kenapa buat cari X-nya tambah 30 lagi? Nah, ini juga berlaku buat yang penjumlahan. Ya, nih, perhatiin. Penjumlahan yang ini. Mungkin guru kalian itu ngedidiknya seperti ini. X min 30 sama dengan 15. Terus, oh iya, X-nya kan negatif. Pindah ruas jadi positif ya. Oke. Ini nggak salah. Tapi apa? Sesat. Lagi-lagi sesat. Kenapa? Takutnya ini kalian pakai buat kasus yang seperti ini. Beda lagi kasusnya. Ya. Jadi kalian akan banyak menghafal dengan konsep yang seperti itu. Nah, gimana caranya supaya X min 30 sama dengan 15 ini kita bisa dapat X-nya doang? Ya berarti apa? Karena di sini sebelahnya ada min 30, ya berarti apa? Min 30 ini harus kita tambah dengan 30 supaya 0 kan. Nah, karena luas kiri udah ditambah 30, berarti luas kanan juga tambah 30 biar adil. Jadi ini habis, sisa X doang, yang ini jadinya 45. Kayak gitu ya. Seandainya yang nggak habis dibagi untuk dapat nilainya gimana? Ya pasti habis dibagi, cuy. Misalnya gini, 2Y sama dengan min 20. Kita mau nyari nilainya, tapi kita baginya dengan 3. Ya nggak masuk akal. Ya kan? Bagi dia dengan nilai yang ada di depannya. Kayak gitu. Ya. Bagi dia dengan nilai yang ada di depannya. Kayak gitu, cuy. Cek. Dipindah ruas juga bisa, ya kan? Tapi kan gue bilang ya silahkan kalau mau pakai pindah ruas. Ya, gue di sini hanya mengajarkan cara yang benernya itu gimana, gitu kan? Kalau pakai prinsip pindah ruas, ya kayak tadi nanti ada yang ketuker antara kali dengan bagi itu dianggap sama. Itu kan salah nanti jadinya, gitu maksudnya. Nah, kalau min 2Y sama dengan min 10 itu gimana? Ya udah berarti ininya dibagi dengan min 2 juga. Kan tujuannya apa? Kita mau nyari Y, gitu kan. Ya berarti dia dibagi dengan koefisiennya, gitu. Jadi ruas kanan juga dibagi min 2. Sehingga nanti yang sebelah kiri sisa Y-nya doang. Ini sisanya 5. Kayak gitu. Dibagi itu iya tujuannya mempermudah kayak gitu. Dan juga apa? Supaya nggak ketuker antara kali dan tambah, bagi dan kurang. Ya, berlaku juga buat pertidaksamaan gitu. Ya. Jadi yang nggak boleh asal pindah ruas itu yang pembagian ya. Ya pembagian perkalian juga nggak boleh asal pindah ruas. Ya gitu teman-teman. Ya misal gini. Misal ada Y per 2 sama dengan 10.
gitu. Y per 2 sama dengan 10. Ya mungkin enaknya gini, kali silang 10 dikali 2, Y dikali 1 gitu kan. Ini kan 10 per 1. Bisa, boleh juga. Atau gini, ya, lihat. Karena ini Y per 2, ya berarti Y per 2-nya ini harus kita kalikan dengan 2. Kalau ruas kiri kita kalikan dengan 2, ruas kanan juga kita kalikan dengan 2. Jadi Y per 2 dikali 2, 2-nya coret, sisa Y, 10 kali 2, 20. Kayak gitu. Ya, jadi kalau masih mau pakai pindah ruas, ya silahkan. Gua anggap lu udah ngerti, kayak gitu kan. Nah, di sini gua mengajarkan yang benernya supaya apa? Yang nggak ngerti itu jadi berubah haluan ke konsep aslinya, kayak gitu. Ya, kalau lu cari literatur luar negeri atau video penjelasan matematika luar negeri, baik itu India ataupun negara lain, itu pasti pakai sistem yang kayak gini. Pindah ruas itu cuma ada di Indonesia doang loh, kalau lu mau tahu. Gue belum pernah lihat ada sumber luar negeri yang menyatakan bahwa bilangan itu bisa pindah ruas. Ya. Gue beri contoh lagi. Misalnya dalam penjumlahan ya, yang sederhana aja, penjumlahan yang sederhana. 2x plus 10 sama dengan 3. Sama dengan 6 deh. 2x plus 10 sama dengan 6. Nah, kalau kita pindah ruas kan gini ya. 2x, ya kan, kalau ini plus, pindah ruas jadi minus, ya. Itu. Terus 2x sama dengan 6 dikurang 10 berapa? Min 4. Ya. Nah, terus 2x sama dengan min 4, gimana pindah ruasnya? Apakah jadi x sama dengan min 4 dikurang 2? Enggak, salah. Ya, yang benar itu karena dia 2 dikali x, ya, karena ini dikali operatornya, pindah ruas jadi dibagi. Jadi x-nya sama dengan min 2, gitu kalau mau pindah ruas. Monggo kalau lu nyaman pakai cara seperti ini, gitu. Cara gue seperti apa? Ya udah, 2x plus 10 sama dengan 6. Nah, karena kita mau mencari nilai x, ya kan? Berarti apa? Kita harus menghilangkan 10-nya. Gimana caranya menghilangkan 10? Karena di sini tandanya plus, berarti 10-nya harus min, kurang. Berarti yang sebelah kanan juga. Jadi ini habis, sisa 2x sama dengan min 4. Nah, kita kan mau nyari x, berarti apa? Dia dibagi 2, ya, supaya habis ini juga dibagi 2, ya. Kalau kiri dibagi 2, karena juga bagi 2, berarti sisanya min 2. Ini itu sama, ya. Oke, kayak gitu ya kira-kira. Ya, berarti buat nyelesain ini harus cari X dan Y kah atau salah satunya? Ya tergantung cuy. Kalau dia di soal minta dua-duanya, ya berarti kita harus cari X dan Y-nya. Kayak gitu. Kalau nggak pakai pindah ruas lebih ketahuan aurnya, ya betul. Ya. Soalnya gimana ya, gue juga punya pengalaman ngajarin pindah ruas, itu pada bingung. Maksudnya bingung gimana? Ya kenapa bisa berubah gitu? Apa alasannya dia berubah gitu? Ketika gue ditanya alasannya berubah, ya gue mikir juga, ya juga gitu kan.
Kenapa dia bisa berubah ketika dia pindah ruas gitu. Tapi kalau misalkan gue pakai cara yang tadi, ya alasannya apa? Alasannya ya supaya kita hanya mendapatkan nilai Y-nya doang gitu kan. Atau nilai X-nya doang gitu. Kalau pindah ruas kan misalnya gini, 10 plus 10 pindah ruas jadi min 10. Kenapa plus 10 pindah ruas jadi min 10? Ya karena kita mau dapat nilainya doang. Ya tapi kenapa berubah? Apa alasan yang dia berubah? Apa yang membuat dia berubah? Nah itu kan gue bingung lagi jawabnya. Benar sih Bang, kalau kadang pindah ruas bikin rancu dan kalau pas buru-buru ya akibat kesalahan. Ya seperti itu. Ya gue menghindari itu. Ya tujuan gue bukan untuk memperumit matematika, tapi ayolah kita sama-sama kembali ke ajaran yang benar. Ya, ajaran yang sebenarnya gitu ya. Istilahnya mungkin apa ya, salafi dalam matematika gitu. Oke, ini 2 variabel ya. Sekarang gue mau ngasih contoh yang 3 variabel. Bentar, gue istirahatin tenggorokan dulu, lumayan capek. Banyak yang nggak soal dong, siap, tenang aja. Nih ya, contoh, gue ada soal. Ini SPLTV, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Berarti apa? Di sini kita punya 3 buah variabel atau fasilitas input berupa X, Y, Z atau ABC atau PQR kayak gitu. Tergantung dari soalnya. Contoh misalkan ada sistem persamaan X plus Y, ya terus min Z sama dengan min 3. Terus satu lagi X plus 2Y, terus plus Z sama dengan 7. Terus 2X plus Y plus Z sama dengan 4. Ya, ini contoh soal pertidaksamaan 3 variabel. Ini tanya misalkan berapa nilai ya 2X tambah Y min 3Z. Itu. Nah, ini kan kita tandain ya. Ini ada 3. Ada 1, 2, dan 3 variabel.
di sini. Ya. Cek. Halo, halo. Persamaan. Bukan pertidaksamaan. Persamaan. Persamaan 3 variabel. Ya. Fokus dulu ya teman-teman ya. Di sini ada 3 persamaan dan juga 3 buah variabel. Kayak gitu. Nah, caranya sama aja sebenarnya. Lu mau pakai eliminasi, lu mau pakai substitusi, ya, substitusi, ya itu sama aja, ya. Terus lebih mudah yang mana, Kak? Hitungnya, ya itu sih tergantung angka dari soal yang lu hadapi saat itu, gitu kan. Nah, tapi tips dari gua adalah pertama, lu tetapkan dulu mau nyari variabel apa dulu atau mau menghilangkan variabel apa dulu. Misalnya, dari 3 persamaan ini ya, ada variabel Z yang sama semua. Ya. Dia sama-sama punya koefisien 1. Berarti apa? Gue bisa hilangin dia. Ya. Jadi kita pertama eliminasi dulu Z dari persamaan 1 dan 2. Kita eliminasi. Ya, jadinya X plus Y min Z sama dengan min 3. Terus, misalkan yang satunya lagi, X plus 2Y plus Z sama dengan 7. Ya. Nah, karena ini min, ini plus, ya, Z-nya yang satu min, yang satu plus, berarti kita gunakan operator plus atau tambah, supaya dia hilang. Gitu ya. Nah, berarti min 3 ditambah 7 berapa? Ngutang 3 dibayar 7, sisa 4. X tambah X, 2. X. Y tambah 2Y berarti 3Y. Nah, kita dapat persamaan yang keempat. Nah, berikutnya 1 dan 2 kan udah dipakai. Terus lu mau gunakan 2 dan 3 atau 1 dan 3 bebas, terserah, sama aja. Gua pakai misalkan 2 dan 3. Ya, berarti di sini apa? X plus 2Y plus Z sama dengan 7. Di sini 2X plus Y plus Z sama dengan 4. Ya. Nah, berarti karena ini dua-duanya plus Z-nya, ya, berarti operator yang kita gunakan adalah minus. Ya, berarti ini hilang, ini hilang. 7 kurang 4 berapa? 3. 2 dikurang Y, ya berarti Y. 1 dikurang 2, ya berarti min X. Gitu ya. Nah, kita dapat persamaan yang kelima. Gitu. Dengan gitu kita dapat 2 persamaan yang sama, yaitu yang punya XY. Gitu. Nah, lalu kemudian eliminasi lagi antara persamaan 4 dan 5. Ya, berarti ini 2X plus 3Y sama dengan 4. Ini min X plus Y sama dengan 3. Eliminasi, misal lu mau mengeliminasi Y. Ya, berarti nanti X yang lu dapat. Berarti ini lu kali 1, ini lu kali 3. Ya, berarti ini 2X plus 3Y sama dengan 4. Berarti yang bawah min 1 dikali 3 berarti min 3X, yang bawahnya berarti 3Y, yang sebelahnya lagi 9. Nah, berarti untuk Y-nya supaya hilang, berarti kita pakai tanda negatif, karena Y-nya sama-sama plus. 4 dikurang 9 berapa? Min 5. Berarti ini 2X ya, dikurang min 3X, gitu ya. Berarti ini 2 tambah 3 berapa, Li? 5. 5X sama dengan min 5. Nah, supaya kita dapat nilai X-nya, berarti apa? Kedua ruas harus diapain? Dibagi 5. Karena kan ini depannya 5. Berarti ini kita bagi 5. Ini dibagi 5. 5 dibagi 5 berapa? 1 ya. Berarti sisa X-nya doang. Berarti ini min 1.
min 1. Dapat nih nilai X-nya. Nah, berarti kemudian substitusikan kemana? Ya terserah. Ya, berarti ini min X plus Y sama dengan 3. Berarti ini min, ya. X-nya masukin min 1. Plus Y sama dengan 3. Berarti ini min kali min itu plus. Nah, terus gimana caranya supaya ruas kiri itu tinggal Y doang ya? Berarti kita kurang dengan 1 kan? Berarti 1 kurang 1 plus Y sama dengan 3 dikurang 1. Berarti ini habis ya. Berarti sisa Y sama dengan 3 dikurang 1 berapa? 2. Gitu. Nah, untuk dapat Z gimana ya? Terserah mau pakai yang ini sama aja. Kita pakai X plus Y min Z sama dengan min 3. Berarti X plus Y min Z sama dengan min 3. Berarti ini X-nya min 1, Y-nya 2, min Z sama dengan min 3. Berarti ini min 2 tambah 1 itu 1, min Z sama dengan min 3. Supaya sebelah kanan itu sisa, sebelah kiri sisa Z doang, berarti kita harus menguranginya dengan 1, supaya satunya hilang. Berarti min 3 dikurang 1. Hilang sisa min Z sama dengan min 4. Gitu. Nah, ini kan min Z sama dengan min 4. Gimana caranya supaya tinggal Z? Ya dibagi dengan min 1. Gitu ya. Dibagi dengan min 1. Berarti ini sisa Z doang, ini sisa 4. Berarti X-nya min 1, Y-nya 2, dan Z-nya 4. Ya. Berarti ini 2 dikali min 1 plus Y-nya berapa? Y-nya 2 gitu ya. Min 3 dikali Z. Z-nya tadi berapa? 4. Nah, berarti min 2 plus 2 min 12. Ini habis, jadi sisa min 12. Gitu. Ya. Jadi panjang ya untuk 3 variabel. Ya, 3 variabel itu ya berarti 3 persamaan. Ya kalau lu bisa menemukan 3 variabel dengan 2 persamaan sih hebat. Gue belum pernah nyoba. Nah, kalau dari awal gak ada variabel yang sama gimana? Maksudnya gimana? Oh, nilainya gitu beda. Ya berarti lo mau nggak mau harus pakai eliminasi. Ya, eliminasi yang dikali tadi. Kayak gitu. Sebenarnya ya cuma muter-muter aja, eliminasi, substitusi. Udah itu aja. Pakai 2 cara itu aja. Ya. Ini benar-benar menguji ketekunan lu dalam mencari nilai variabel. Kayak gitu. Ya. Kalau nyari Y sama Z. Pakai variabel pakai persamaan 4 dan 5. Iya, silahkan dicoba, bisa apa enggaknya. Ya. Kalau lo nggak dicoba, nggak bakal tahu. Ya, gue bisa ngerti karena gue nyoba. Karena gue banyak nyoba. Kayak gitu. Nih, gue scroll ke bawah ya.
Ini sebenarnya gue dari tadi udah pakai substitusi sama eliminasi loh. Emang bener-bener nggak jelas bedanya gitu. Maksud gue kita lupain dulu deh teknisnya gimana. Teknis dari eliminasi dan substitusi itu seperti apa, kita hilangin dulu. Maksudnya lupain dulu. Nah, tapi kita memahaminya itu dari pendekatan secara bahasa. Eliminasi itu kan berarti eliminate, berarti apa? Ya menghilangkan gitu kan. Ya berarti gimana caranya menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan variabel yang lain. Ya berarti dengan menguranginya atau dengan menjumlahkannya atau dengan mengalihkannya atau membagikannya. Tadi kan udah gue contohin gitu ya. Itu jelas banget substitusi sama eliminasi bedanya gimana. Kalau substitusi, ya substitusi itu berarti memasukkan gitu kan. Masukin nilai yang diketahui gitu. Kenapa 4 dan 5 gue kali dengan 1 dan 3? Karena gue mau menghilangkan nilai Y-nya buat dapat nilai X-nya kayak gitu. Ya, kenapa gue kali 1 dan 3? Ya karena gue mau dapat nilai X kayak gitu. Nanti deh lihat record kelas ini gitu dan cerna baik-baik apa yang gue sampaikan. Dan juga gini, gue mau ngasih tahu ya ke kalian bahwa jangan pernah berpikir bahwa cara lu ngerjain matematika harus sama dengan cara guru lu. Ya, cara lu ngerjain sama cara gua itu boleh aja beda. Yang penting jangan sampai keluar dari aturan matematika. Ya, ini yang membuat matematika itu dianggap sebagai ilmu hafalan. Karena pola pikirnya gue harus sama kayak guru gue supaya nanti hasilnya juga sama dan gue benar. Itu sangat salah besar. Jadi gue ajarkan sama kalian untuk mencoba sendiri gitu kan. Nah, kalau gue baca pertanyaannya, Bang coba dong ulangi lagi, ini nggak ngerti misalkan. Atau Bang, berarti ini harus gini ya, ini harus gini ya, ini harus gini ya. Nggak harus teman-teman. Ya, pelajari lagi konsepnya, ya konsep dari eliminasi dan substitusi, lalu silakan kembangkan versi kalian sendiri ngerjainnya. Mau lu mengeliminasi persamaan 1 dan 3 dulu, lu mau 1 dan 2 dulu, atau 2 dan 3, itu bebas sebenarnya. Nggak ada aturan yang mengikat, dan gua pun nggak pernah maksa kalian untuk sama kayak gua caranya. Atau mau lebih ekstrim lagi, lu pakai substitusi, ya, biar caranya lebih panjang lagi, bebas, terserah. Ya, jadi itu yang menyebabkan gua bisa matematika. Ini bisa ya, bukan jago, tapi bisa. Ya, level gue tuh masih bisa, belum jago. Ya, gue bisa matematika karena apa? Karena gue mau mencobanya, gue mau mengeksplornya. Ya, karena gue tipe orang yang kinestetik belajarnya. Kalau nggak nulis nggak nyatet, gue nggak bakal bisa. Nah, memang matematika, fisika, dan ilmu eksak lainnya itu adalah tipe-tipe kinestetik, tipe-tipe mata pelajaran kinestetik. Yang mana kalau lu cuman delengin doang pakai mata, ya, cuman dilihat doang gitu ya, dibaca, lu nggak akan paham. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi please berhenti berpikir bahwa cara kita mengerjakan matematika itu harus sama. Ya, berbeda. Ya, mau pakai cara yang mana dulu bebas aja. Yang penting satu hal, perhatikan aturan matematika yang berlaku pada saat mengerjakan soal.
Ya. Ya ini gue bahas ya. Gue ngaso dulu. Gue ngaso. Lumayan capek. Soalnya ruangan gue tuh bergema. Jadi apa? Suara gue tuh nggak direct ke mikrofonnya. Jadi makanya tadi sempat ada yang ngeluh nggak kedengeran. Oke, kita gas bahas latihan soal ya. Yang tadi gue kirim. Ada yang request katanya, Bang, coba bahas nomor 3. Oke, gue bahas nomor 3 ya. Ya, nomor 3. Ini sistem persamaan linear 3 variabel. Nomor 3, latihan soal nomor 3. Kita lihat di sini ada 3 orang ya. Deksa, Elisa, dan Firda. Deksa. Itu kita beri simbol D ya. Terus apalagi Elisa ya, Elisa itu simbolnya E dan Firda itu simbolnya F. Ya, ya semua gue bahas lah insya Allah ya. Semoga keburu 5 soal ini. Ya, Deksa, Elisa, dan Firda. Ingat, soal UTBK sekarang itu modelnya curhat. Ya, jadi orang curhat nih punya masalah hidup diketik dalam sebuah soal UTBK. Makanya nanti jangan heran kalau misalkan nanti lu melihat soal UTBK itu panjang-panjang, ya, karena itu berangkat dari orang yang curhat. Ya, ya jadi kita lihat teman-teman ya, Deksa, Elisa, dan Firda. Diketahui, Deksa usianya 4 tahun lebih tua dari Elisa. Jadi siapa yang lebih tua? Deksa. Jadi kita dapat persamaan yang pertama, yaitu Deksa itu umurnya 4 tahun lebih tua dari Firda. Firda ya? Elisa dong. Elisa. Jadi D sama dengan E plus 4. Ya, bukan E sama dengan D plus 4. Bukan. Ya. Jadi bukan si deksanya yang ditambah 4, tapi si Elisanya yang ditambah 4. Supaya nanti nilai deksanya itu bertambah. Yang kedua, Elisa 3 tahun lebih tua dari Firda. Jadi ini Elisa lebih tua 3 tahun dari Firda. Ya. Terus apa lagi? Jika jumlah umur Deksa, Elisa, dan Firda adalah 58 tahun, berarti D tambah E tambah F ya. F sama dengan 58 tahun ya. Maka apa nih? Maka yang ditanyain jumlah umur siapa? Deksa dan Firda. D plus F-nya berapa? Kayak gitu. Ya. Ada yang sudah mencoba mengerjakan dan sudah mendapatkan hasilnya? Anjay.
Wah, banyak banget. 39. Oh, tidak, aku dapat. Oh. Nah, kalau gua, ya ini kan gue bilang ya, sekali lagi, bebas mau mulai dari siapa. Jadi jangan kalian berpikir bahwa cara gua ini patut ditiru. Ya, patut ditiru. Dan patut gua ingat dan gua hafal. Gua nggak boleh lewat. Itu buang mindset seperti itu ya. Karena gue mau kalian bebas berekspresi, termasuk cara mengerjakan. Ya, tapi beginilah cara gue mengerjakan. Ya, pertama, gue substitusikan dulu D ini ke sini dan E ini ke sini, sehingga didapat ya D plus E plus F sama dengan 58 itu berubah menjadi E plus 4 ditambah F plus 3 sama dengan ditambah F lagi ya, ditambah F sama dengan 58. Jadinya E plus 4 tambah 3 itu 7, F tambah F itu berarti 2F sama dengan 58. Jadi di sini ada E plus 2F plus 7 sama dengan 58. Ya, nah 7-nya ini kita hilangin aja. Nah, jadinya E plus 2F plus 7 ya, min 7 sama dengan 58 min 7. Jadinya E plus 2F sama dengan 51. Kalau lu mau pakai pindah ruas, monggo. Nggak ada larangan. Ya. Sorry guys ya. Udah gue sakit ya. Udah. Ya. Oke, kemudian nanti E-nya kita masukin lagi di sini. Ya, F plus 3. Ya, F plus 3 ya, plus 2F sama dengan 51. Jadi di sini 3F plus 3 sama dengan 51. Berarti 3F plus 3 dikurang 3 sama dengan 51 plus 3. Jadi 3F sama dengan 51 ditambah 3. Ditambah dikurang ya, sorry ya. Kurang ya. Dikurang 3. Berapa 51 kurang 3 berarti 48 ya. Berarti F-nya adalah ya, ini bagi 3, ini bagi 3. Berarti F-nya sama dengan 16. Berarti usia Firda adalah 16 tahun. Ya. Nah, kalau Firda udah dapat, berarti kita tinggal nyari si Deksa. Cuman kita harus nyari si umur si Elisanya dulu. Ya, tadi kan Elisa itu umurnya F plus 3. Ya, F-nya tadi 16. 16 tambah 3 berapa? 19. Ya, berarti ini D sama dengan 19 plus 4. Berarti 23. Berarti Deksanya 19, Firdanya 16. Jadi penjualan mereka 9 tambah 6 berarti 35. Gitu ya. Bener nggak? Wah, ada yang beda-beda nih.
ada yang dapat 39, ada yang dapat 39. Ya gue juga belum tentu bener kan, lihat aja ada yang salah apa enggak dari cara gue. Ayo coba koreksi gue. Koreksi gue coba. Nah, gue ada salah di sini. Ya, karena di sini kan deksanya gue tulisnya 23. Kenapa gue nulis dari 19? Ya, ini 23 harusnya. Ya, ini 23. Sorry. 23. Nah, ini 23. Jadi hasilnya adalah 39. Itu. Salah masukin saya. Gitu. Ya, jadi hasilnya adalah 39. Kalau jelasin dong kok bisa 3F ditambah 2. Mana nih? 3F tambah 2. Yang mana 3F tambah 2? Gue tidak menemukan 3F tambah 2. 3F tambah 2. Mana nih 3F tambah 2? Ayo, coba. Gue tidak menemukan 3F tambah 2 di sini. Perasaan gue nulisnya 3, bukan 2. Nah, kenapa E-nya nyasain itu, kenapa E-nya diganti jadi F plus 3 lagi. Nah, lihat. E ini itu kan gue dapat dari D, bukan dari E ini. Gue dapat dari D ini. Makanya jadinya E plus 2F. Gitu. Ya. Jadi ini, jadi sini pertama nih. Gitu ya. Jadi E plus 4. Gitu. Nah, makanya E ini kemudian masukin dari sini. Dari E sama dengan F plus 3. Kayak gitu. Ya, jadi bukan 2 kali gue substitusi, bukan. Nah, jadi pertama itu E-nya itu gue dapat dari sini, dari D. Nah, terus berikutnya nilai E-nya ya, gue masukin apa? Gue masukin F plus 3. Karena nilai E di sini ya F plus 3 gitu kan. Nah, F plus 3 gitu. Nah, ini juga, ini kan dari E-nya asli. Jadi beda ya. Ini dari D jadi E, ini dari E jadi F gitu. Ya, boleh ya, kayak gitu.
Ya kan itu F tambah 2F ya. F tambah 2F ya 3F gitu kan. F plus 3 tambah 2F. Ya berarti F tambah 2F itu kan 3F gitu ya. Jadi 3F plus 3 gitu. Nah, 3 ditambah 2 nggak bisa dong. Karena kan 3-nya nggak punya F. 2-nya punya F. Jadi nggak bisa ditambah. Kayak gitu. Ya. Ya, gue bahas nomor 5 nih. Nomor 4. Nomor 4 tuh udah masuk materi persamaan garis sebenarnya ya. Gue sedih nih, HP gue error. Kenapa ya? Nge-freeze anjir. Bisa banget nih HP. Oke, berikutnya. Nomor 4. Ya. Shiva ingin berlibur ke rumah neneknya yang berjarak 19 km dari rumahnya. Ia pergi menggunakan taksi. Tarif yang dikenakan pada 2 km awal adalah 14.000 dan bertambah sebesar 8.000 untuk tiap 2 km berikutnya. Ya. Maka uang yang harus dibayar Shiva ketika tiba di rumah nenek berapa? Oke, jadi di sini ada persoalan tentang bertambahnya tarif ketika jarak tempuhnya juga bertambah. Berarti nanti dia akan membentuk grafik yang linear gitu ya, atau lurus gitu. Ya, ya ini tarif, ini jarak tempuh. Ya, dia bilang tarifnya pertama 2 km awal ya. Nah, ini 2 km, ini 4 kan bertambahnya 2 km berikutnya ya, berarti nambah 2 terus. Berarti ini 6, ini 8. Berarti ini awalnya 14.000. Nah, terus nambah 8.000 tiap 2 km. Berarti ini 22.000. Terus ini satu lagi 30.000. Terus ini lagi 38.000 ya.
Gitu. Nah, berarti kan nanti dia grafiknya akan seperti ini. Ya, grafik linear namanya. Karena nanti grafiknya seperti ini. Ya. Nah, yang harus kalian lakukan pertama kali adalah mencari nilai gradien. Gradien garis, sorry. Gradien garis. Apa itu gradien garis? Jadi gradien garis adalah perbandingan antara sumbu Y dan sumbu X. Ya. Jadi perbandingan antara sumbu Y dan sumbu X. Jadi di sini M itu simbol gradiennya sama dengan delta Y per delta X. Sorry. Delta X. Berarti ini M sama dengan ya Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, berarti ini kita mau pakai yang mana nih? Bebas. Mau pakai apa namanya? 14.000, 22.000, mau yang pakai yang lain bebas, sama aja nanti hasilnya. Karena nanti dia punya selisih yang sama kan. Intinya ya dari 14.000 ke 22.000 itu selisih 8.000, terus dari 2 ke 4 selisih 2. Jadi mau pakai yang mana sama aja. Ya, jadi 22.000 dikurang 14.000 per 2 kurang 4 kurang 2. Jadi ini 8.000 ya, dibagi berapa? Dibagi 2. Berarti ini sisa 4. Ya, berarti gradien garisnya itu adalah 4.000. Nah, kan kita mau nyari jarak 19 kilo nih. Berarti ini 19 di sini. Nah, ini berapa? Ya. Kalau kita tarik garis lagi, nah, di sini itu berapa? Gitu. Ya udah, berarti kita pakai rumus gradien juga di sini. Tapi dengan titik yang berbeda. Jadi M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. M-nya sama 4.000. Ya. Y2-nya siapa? Y2-nya ini yang kita cari ya. Si tarif yang kita cari. Y1-nya mau berapa? Mau 14.000, mau 22.000, mau 30.000, terserah. Ya. Gue pakai 30.000 aja. Berarti ini 30.000. Nah, per ya. X2-nya berapa? X2-nya itu kan tadi 19. Dikurang X1-nya berapa? X1 itu pada tarif 30.000 berapa jaraknya? Itu 6. Berarti 4.000 sama dengan Y2 min 30.000 per 19 kurang 6 berapa? 13 ya. Berarti ya. Ya, berarti supaya apa? Kita dapat nilai Y2-nya ya kita kali kedua ruas dengan 13. Jadi 4.000 dikali 13 sama dengan Y2 min 30.000 per 13 dikali 13. Berarti ini 52 ya, ribu sama dengan Y2 min 30.000. Untuk dapat Y2 doang berarti harus kita tambah dengan 30.000. Berarti 52.000 tambah 30.000 sama dengan ya. Ini kan kalau ditambah 30.000 ya berarti habis ya. Sisa Y2. Berarti Y2-nya adalah 82.000. Itu. Berarti tarif yang harus dibayarkan setelah sampai di rumah nenek yang jaraknya 19 km adalah 82.000. Kayak gitu. Aku pakai logika, aku bisa pakai rumus itu. Bebas. Gua nggak mewajibkan kalian pakai rumus. Selagi kalian bisa menggunakan cara terbaik versi kalian dan itu di-approve atau itu menurut matematika tidak salah, it's okay, lanjutkan.
Jadi satunya bebas mau pakai yang mana. Kak, itu selisih di tiap subuh yaitu 8.000. Ya, 8.000. Oke. Karena udah 18.34, jadi kita nggak sempat keburu bahas semuanya ya. Ya. Ada PDF nggak? Ada, ntar gue buatin, tenang aja. Ya, jadi gue pamit undur diri ya teman-teman ya. Yang mau sholat silakan sholat. Jeda sebelum nanti kelas kognitif ya. Jadi gue buka lagi chatnya. Yo, sama-sama. Silakan membubarkan diri. Sama-sama guys. Ya, silakan kesan pesannya di PC gimana diajarin sama gua. Atau di Twitter juga boleh biar viral. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di pekan depan di materi yang berbeda. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.